Pendengar, jelang pembukaan resmi kejuaraan provinsi Kejurprov Sorinji Kempo Jawa Timur 2025, Bupati Tuban Aditya Lindra Fariski atau yang akrab disapa Mas Lindra menyambut langsung kedatangan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak dan Ibu Asuh Sorinji Kempo Jawa Timur Arumi Baksin Dardak beserta rombongan di Rumah Dinas Bupati Tuban Komplek Pendopo Krido Manunggal Tuban Jumat 2 Mei kemarin. Mas Lindra menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran Pemprov Jawa Timur dan Pemprov Perkemi Jawa Timur yang telah mempercayakan Kabupaten Tuban sebagai tuan rumah Kejurprov tahun ini. Ia menilai kegiatan ini bukan hanya ajang kompetisi tetapi juga sarana pembinaan karakter generasi muda melalui olahraga. Ia menyampaikan harapan besar agar Kejurprov ini melahirkan atlet-atlet berprestasi yang nantinya bisa mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, Mas Lindra mengajak seluruh peserta, pelatih, ofisial, dan keluarga atlet untuk memanfaatkan waktu di Tuban sebaik mungkin, termasuk menikmati potensi wisata dan kuliner khas daerah. Setelah penyambutan di Pendopo, rombongan Wakil Gubernur dan Ibu Asuh Sorinji Kempo Jawa Timur bersama rombongan kemudian bergerak menuju Gorang Gajah Noraga dengan bus Simas Ganteng untuk menghadiri pembukaan resmi Kejurprov Sorinji Kempo Jawa Timur 2025. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak secara resmi membuka kejuaraan provinsi Kejurprov Sorinji Kempo Jawa Timur tahun 2025 di Gorang Gajah Noraga, Tuban, Jumat 2 Mei kemarin. Kejuaraan ini berlangsung hingga 4 Mei 2025 dan diikuti oleh 250 atlet dari 17 kabupaten atau kota se-Jawa Timur. Pembukaan ini berlangsung meriah dan penuh semangat dihadiri oleh Ibu Asuh Perkemi Jawa Timur Arumi Baksin Dardak, Ketua PB Perkemi Laksya Purnawirawan Agus Tiaji, Wakil Ketua 4 DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni, Wakil Ketua 3 KONI Jawa Timur Dedi Suaryadi, Wakil Bupati Tuban Joko Sarwono, beserta Ketua TPPKK Tuban Ayu Krisnawati, Forkopimda Tuban, OPD terkait Pemprov Jawa Timur dan Kabupaten Tuban. Dalam sambutannya, Emil Dardak mengapresiasi komitmen Perkemi Jawa Timur dalam membina generasi muda melalui olahraga bela diri. Ia menekankan bahwa Sorinji Kempo bukan hanya soal fisik, tetapi juga membentuk karakter bangsa, mengajarkan cinta tanah air, kedisiplinan, serta nilai-nilai kasih sayang dan kekuatan yang seimbang. Pendengar, ia juga menyoroti peran Kejurprov ini sebagai ajang pemersatu masyarakat Jawa Timur. Banyak peserta yang baru pertama kali menginjakkan kaki di Tuban, menjadikan kejuaraan ini juga sebagai momentum mempererat tali persaudaraan antar wilayah. Lebih lanjut, Emil menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus mendukung kegiatan-kegiatan olahraga yang tidak hanya mengajarkan prestasi, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan karakter serta mental anak muda. Ia menegaskan pentingnya menjauhkan generasi muda dari budaya malas gerak atau mager, serta mendorong mereka untuk aktif, berani, dan tangguh menghadapi tantangan zaman. Sementara itu, Ketua PB Perkemi Laksya Purnawirawan Agus Tiaji menyampaikan bahwa saat ini Indonesia menjadi salah satu kekuatan terbesar kedua Sorinji Kempo di dunia dengan lebih dari 210.000 anggota dan sekitar 21.000 diantaranya berasal dari Jawa Timur. Ia menyebut Jawa Timur sebagai salah satu lumbung atlet potensial dan optimistis provinsi ini akan meraih medali emas pada PON 2028 meskipun tuan rumahnya adalah NTB dan NTT. Ketua Panitia Pelaksana Hari Winarko dalam laporannya menyampaikan bahwa kejuaraan ini mempertandingkan 3 kategori, pemula, remaja, dan dewasa. Masing-masing kategori memperebutkan piala bergengsi, piala Bupati Tuban untuk pemula, piala Ibu Asuh Perkemi Jawa Timur untuk remaja, dan piala KONI Jawa Timur untuk dewasa. Di akhir sambutannya, Wakil Gubernur Emil Dardak menyampaikan pesan motivasi kepada para peserta, terutama para atlet muda.
Tentunya harus berani bertanding dan ini jadi para calon pemimpin masa depan. Ini bukan hanya soal menang, tapi soal keberanian, semangat, dan mental yang kuat. Mari junjung tinggi sportivitas dan jadikan Shorinji Kempo sebagai wadah untuk membentuk karakter bangsa yang kuat. Kejuaraan Provinsi Kejurprov Shorinji Kempo Jawa Timur 2025 resmi dibuka di Gora Gajah Noraga Tuban oleh Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak Jumat 2 Mei kemarin. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga momen penting dalam pembentukan karakter generasi muda melalui olahraga bela diri yang mengedepankan disiplin, rasa hormat, dan sportivitas. Ibu asuh Pengprov Shorinji Kempo Jawa Timur, Army Baksin Emil Dardak menyampaikan bahwa Kejurprov ini harus menjadi kebanggaan bersama. Ia menyambut hangat kehadiran ratusan Kensi dari berbagai daerah di Jawa Timur seperti Tuban, Surabaya, Malang, Kediri, Sidoarjo, dan lainnya. Army menekankan bahwa ajang ini merupakan langkah penting dalam menjaring bibit-bibit unggul serta membina atlet muda untuk meraih prestasi lebih tinggi. Army juga menyampaikan apresiasinya terhadap para pelatih, ofisial, keluarga, dan para atlet muda yang telah menunjukkan semangat dan kerja keras dalam latihan. Ia menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kasih sayang dalam filosofi Shorinji Kempo. Seraya berharap kelak akan ada atlet asal Jawa Timur yang mewakili Indonesia di kejuaraan dunia. Sementara itu, Ketua Pengprov Perkemi Jawa Timur Iswahyu Daniarti menekankan bahwa Kejurprov ini bukan hanya soal perebutan medali, tetapi merupakan bagian dari proses pembinaan jangka panjang. Ia menegaskan bahwa Shorinji Kempo adalah olahraga yang sangat strategis dalam membentuk karakter generasi muda. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya Kejurprov ini, termasuk pemerintah Kabupaten Tuban, KONI, dan para orang tua yang turut mendorong anak-anaknya untuk aktif dalam kegiatan positif seperti Shorinji Kempo. Acara pembukaan juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, Ketua PB Perkemi Laksya Purnawirawan Agustiaji, Wakil Ketua 4 DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni, Wakil Bupati Tuban Joko Sarwono, bersama Ketua TPPKK Tuban Ayu Krisnawati, Forkopimda Tuban, serta Kepala OPD Jawa Timur dan Kabupaten Tuban. Sementara itu, di tengah gegap gempita peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025, satu nama kembali mengalirkan makna di tengah-tengah dunia pendidikan Kabupaten Tuban. Dialah Sriatni, MPD, seorang guru sekaligus Ketua Ikatan Guru Penulis Tuban IGPT yang hingga kini masih aktif membagikan semangat menulis dan cinta literasi kepada sesama pendidik dan siswa. Mengajar di UPT SD Negeri Sumurjala 2 Kecamatan Plumpang, Sriatni bukan hanya seorang pengajar di ruang kelas. Ia adalah inspirasi berjalan yang percaya bahwa kekuatan kata dapat mengubah cara pandang, membangkitkan semangat dan membentuk karakter generasi masa depan. Tema Hari Pendidikan Nasional tahun ini, partisipasi semesta, wujudkan pendidikan bermutu, adalah pengingat penting bahwa pendidikan bukan hanya tugas guru di sekolah, keluarga dan masyarakat juga harus ikut ambil bagian. Pendidikan sejati dimulai dari rumah, dari lingkungan yang ramah anak dan akhlak yang diteladankan. Bagi Sriatni, pendidikan bermutu tidak hanya ditentukan oleh kecakapan akademis, tetapi juga karakter dan akhlak mulia. Di tengah gempuran teknologi dan informasi, anak-anak membutuhkan figur panutan yang tidak hanya pandai, tetapi juga bijak dan penuh empati. Pola didik yang tepat adalah memberi keteladanan. Guru dan orang dewasa di sekeliling anak harus menjadi contoh nyata, bukan hanya dalam moral, tetapi juga dalam semangat belajar dan adaptasi teknologi. Sebagai ketua IGPT, ia percaya bahwa kemampuan membaca dan menulis adalah fondasi utama untuk membangun karakter berpikir kritis, mandiri, dan juga kreatif. Menurutnya, siswa yang gemar membaca akan lebih tahan terhadap dampak negatif ketergantungan gawai. Siswa yang gemar menulis akan lebih percaya diri dan dapat mengekspresikan pikirannya. Pendengar,
Cara meningkatkan literasi dimulai dari keteladanan. Guru harus menjadi teladan suka membaca dan menulis. Ceritakan hal-hal inspiratif, ajak siswa menulis pengalaman mereka, dan bantu mereka menerbitkan karya. Mereka akan merasa bangga dan percaya bahwa menulis itu menyenangkan, bahkan bisa mengubah hidup. Komitmennya terhadap literasi tak sekadar ucapan. Sriatni aktif menulis di blog pribadi, menyusun buku bersama IGBT, dan terlibat dalam komunitas menulis lainnya. Ia yakin bahwa tulisan adalah amal jariah yang tak lekang oleh waktu. Menutup percakapan, Sriatni menyampaikan harapan untuk pendidikan di masa depan. Ia ingin melihat sinergi yang kuat antara siswa, guru, orang tua, masyarakat, dan pemangku kebijakan agar pendidikan benar-benar menjadi jalan menuju kebaikan yang hakiki. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Tentu mari kita terus menyalakan obor ilmu dan akhlak agar anak-anak kita tidak hanya cerdas secara pengetahuan, tapi juga tangguh secara moral. Dan dalam semangat nasionalisme yang sederhana namun mendalam, ia menutupnya dengan pantun, burung nuri, burung pelikan, bangun negeri, majukan pendidikan. Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Tuban, tengah giat mempersiapkan diri untuk mengikuti berbagai program lomba lingkungan, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Sejumlah wilayah RT pun telah disurvei langsung oleh Lurah Kebonsari, Arisman, bersama tim dari Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan DLHP Kabupaten Tuban sebagai bagian dari persiapan menjelang penilaian lapangan dan tim provinsi. Menurut Arisman, kegiatan survei telah dilakukan sejak kemarin. Ia menegaskan bahwa ini merupakan tahapan penting dalam menghadapi penilaian program Kelurahan Berseri Mandiri tingkat Provinsi Jawa Timur. Arisman juga menambahkan bahwa dirinya telah turun langsung ke sejumlah wilayah, khususnya di RT 3, RW 3, untuk memastikan kesiapan lapangan. Kelurahan Kebonsari akan berpartisipasi dalam 3 ajang lomba lingkungan besar, yaitu program Kelurahan Berseri, Mandiri tingkat provinsi yang melibatkan 12 RT, program Kampung Iklim Proklim tingkat nasional dengan 3 RT, serta kompetisi Kampung Idaman Berseri KIB tingkat kabupaten melalui partisipasi 2 RT. Adapun dalam proses persiapan, sejumlah langkah strategis dan teknis telah dilakukan sejak awal bulan sebelum memasuki bulan Ramadan. Beberapa di antaranya meliputi kelengkapan administrasi kelembagaan RT dan RW, administrasi dan kepengurusan bank sampah, serta penyusunan surat keputusan SK Bank Sampah dan SK Kader Lingkungan. Selain itu, sarana prasarana lingkungan seperti tempat sampah terpilah, lubang biopori, tanaman ketahanan pangan, dan tanaman obat keluarga toga juga telah dilengkapi. Program Kelurahan Berseri Mandiri di Kebonsari sendiri diikuti oleh 11 RT yang tersebar di 4 RW, yaitu RW 3, RW 4, RW 5, dan RW 6. Semua RT tersebut turut aktif dalam menyiapkan lingkungan masing-masing sebagai wujud semangat gotong royong dan komitmen terhadap pembangunan berwawasan lingkungan. Persiapan yang dilakukan mendapat apresiasi dari Kurdiono, perwakilan DLHP Kabupaten Tuban. Ia mengungkapkan kekaguman terhadap kekompakan warga dan kemajuan inovasi lingkungan di Kebonsari. Dengan dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah, Kelurahan Kebonsari berharap dapat menorehkan prestasi terbaik dan menjadi teladan dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi kelurahan-kelurahan lain di Kabupaten Tuban dan Jawa Timur. Sementara itu, Pemkab Tuban melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 2P menyalurkan bantuan benih padi kepada para petani yang terdampak banjir Jumat 2 Mei kemarin. Penyaluran bantuan benih padi dilakukan oleh Penyuluh Pertanian dan Perwakilan DKP 2P Kabupaten Tuban kepada petani dan kelompok petani terdampak. Kepala DKP 2P Kabupaten Tuban, Eko Julianto, menyampaikan bahwa banjir yang terjadi beberapa waktu lalu mengakibatkan lahan pertanian di sejumlah kecamatan
terendam air. Kondisi ini menyebabkan petani mengalami gagal tanam maupun kerusakan tanaman padi. Sesuai dengan arahan Bupati Tuban Mas Lindra, DKP 2P Tuban bergerak cepat melakukan pendataan dan penyaluran bantuan benih padi. Melalui bantuan benih ini, pihaknya berharap petani dapat segera melakukan penanaman kembali dan memulihkan produktivitas pertaniannya. Penyaluran bantuan ini sebagai bentuk komitmen Pemkab Tuban dalam mendukung pemulihan sektor pertanian pasca banjir. Bantuan benih padi yang disalurkan varietas Inpari 32 dengan total benih yang disalurkan mencapai 19.550 kg. Ulangi, 19.550 kg. Bantuan benih tersebut mencakup kebutuhan tanam di lahan seluas 782 hektar. Bantuan ini disalurkan untuk 15 kelompok tani di Kecamatan Rengel, Plumpang, dan Meraura. Eko Julianto juga mengimbau para petani untuk terus berkoordinasi dengan penyuluh pertanian di masing-masing wilayah. Dengan langkah cepat ini diharapkan sektor pertanian di Tuban terus mampu berkontribusi maksimal terhadap ketahanan pangan daerah. Salah satu petani desa Karangtinoto, Kasadi, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kepedulian Pemkab Tuban terhadap petani yang terdampak banjir. Bantuan benih yang diterima sudah sangat dinantikan warga, karena petani di desa Karangtinoto dan sekitarnya sudah memasuki masa tanam padi. Selain bantuan benih, Kasnadi berharap para petani juga mendapat pendampingan lanjutan, sehingga petani dapat menjadi petani mandiri dan bisa lebih meningkatkan kesejahteraan. Hal senada disampaikan Ketua Gapoktan Margo Makmur Desa Kanorejo, Bambang Dwi Susanto, yang mengatakan bantuan benih padi yang diserahkan Pemkab Tuban sangat membantu petani setempat. Benih tersebut diserahkan di waktu yang tepat saat tanam padi. Pendengar, Pemkab Tuban menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2025 di halaman kantor Sekda Tuban, Kamis 2 Mei kemarin. Ulangi, Jumat 2 Mei kemarin maksud kami. Bupati Tuban Aditya Halindra Fariski bertindak sebagai inspektur upacara yang juga diikuti Wakil Bupati Tuban Forkopimda, Sekda Tuban, pimpinan OPD, guru, mahasiswa, dan pelajar. Ulangi, Pemkab Tuban menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2025 di halaman kantor Sekda Tuban Jumat 2 Mei kemarin. Bupati Tuban Mas Aditya Halindra Fariski bertindak sebagai inspektur upacara yang juga diikuti Wakil Bupati Tuban, Forkopimda, Sekda Tuban, pimpinan OPD, guru, mahasiswa, dan pelajar. Dalam amanatnya, Bupati Tuban Mas Aditya Halindra Fariski menyatakan tema Hardiknas tahun ini adalah partisipasi semesta, wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Tema ini menunjukkan peran penting sebagai pihak baik pemerintah, guru, orang tua, hingga masyarakat luas dalam memastikan setiap anak Indonesia bisa mendapat pendidikan yang baik dan juga merata. Selaras dengan tema Hardiknas 2025, Mas Lindra mengajak stakeholder terkait bersama masyarakat menjadikan Hardiknas bukan sekadar seremonial upacara bendera. Tentu hendaknya dijadikan sebagai wadah untuk menggelurakan semangat bersama memajukan sektor pendidikan. Mas Lindra menyatakan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat untuk membantu generasi masa depan yang lebih unggul. Hardiknas menjadi momentum untuk kita meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat untuk memenuhi amanat konstitusi. Sesuai amanat konstitusi, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili, dan sebab-sebab lain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Tidak hanya itu, pendidikan adalah hak asasi, hak sipil yang melekat dalam diri setiap insan, baik itu secara pribadi maupun warga negara. Tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa.
Pendengar, untuk selanjutnya informasi seputar perakiraan cuaca akan dihadirkan oleh perakirawan BMKG Tuban. Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Kembali bersama saya Rintri Pamungkas dari BMKG Tuban akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku hari ini Sabtu 3 Mei 2025. Untuk seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tuban hari ini, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan pada pagi dan sore hari. Sedangkan pada siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan ringan. Dan untuk malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 68 hingga 99%, serta kondisi angin bertiup dari arah timur hingga selatan berkecepatan 11 sampai 19 km per jam. Adapun informasi waktu terbit matahari terjadi pada pukul 5:33 waktu Indonesia Barat, sedangkan waktu terbenam matahari pada pukul 17:24 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat BMKG sampaikan pada pagi hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sobat Bradia, dengan berakhirnya informasi dari BMKG sekaligus menutup jumpa kita di Tuban dalam redaksi edisi hari ini Sabtu 3 Mei 2025. Saya Yulia pamit undur diri. Happy weekend untuk Anda dan sampai jumpa.